أجر أصحاب الوعد وأصحاب فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي الوعد. Selamat datang Bapak Ibu jamaah umroh. Selamat datang di pameran sahabat. Pameran yang pertama kali didirikan di Kota Mekah dengan tujuan untuk menerangkan kepada jamaah semuanya tentang generasi-generasi terbaik yang dipilih Rasulullah SAW untuk membantu beliau dalam mendakwahkan Islam. Pameran ini mempunyai 10 ruangan. Saat ini kita berada di ruangan yang pertama, di mana di sini kita akan melihat dan mengetahui tentang apa-apa yang menjadi syarat hingga bisa disebut sebagai sahabat Nabi. Ada 3 syarat. Yang pertama yaitu mereka pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang ketiga, mereka membawa keimanan hingga akhir hayat mereka. Kemudian sahabat-sahabat juga dipermisalkan sebagai bintang-bintang yang ada di langit, sebagaimana sabda Rasul, sesungguhnya bintang-bintang itu adalah pengamat bagi langit. Jika bintang-bintang itu telah pergi, maka akan datang apa yang telah dijanjikan atas langit. Dan aku Rasulullah SAW adalah pengamat bagi sahabat-sahabatku. Tatkala sahabat-sahabatku tatkala Nabi telah pergi, maka akan datang apa yang telah dijanjikan kepada sahabatnya. Dan sahabat-sahabat adalah pengawas bagi kita umat-umatnya. Tatkala sahabat telah pergi, maka akan datang apa yang telah dijanjikan kepada kita. Dan siapakah sahabat-sahabat yang pertama kali meyakini Rasulullah SAW adalah utusan Allah? Bisa kita saksikan di ruangan setelahnya. Silakan bapak-bapak masuk. Utus dengan kaumnya, yang mana masih banyak dari mereka menyembah berhala. Jadi berhala-berhala masih menjadi keyakinan kaum di mana ketika Rasulullah SAW diutus. Kemudian setelahnya bisa kita saksikan tayangan ini menggambarkan tentang sahabat yang pertama kali masuk Islam, yang selalu berada di samping Rasul, yang berada di sisinya tatkala Rasul menerima wahyu yang pertama. Siapakah beliau? Ya, Siti Khadijah yang merupakan istrinya yang paling beliau cintai. Kemudian bisa kita lihat ilustrasi di sebelah sini. Ini adalah menggambarkan di mana ketika para sahabat disiksa oleh kaum kafir Quraisy, dan siksa yang paling besar adalah dari Abu Jahal. Di sini ada satu keluarga yang terdiri dari 3 sahabat. Ayahnya bernama Yasir, ibunya bernama Sumayyah, anaknya bernama Ammar bin Yasir. Tatkala Rasulullah SAW melewati lembah ini dan melihat sahabatnya disiksa, Rasulullah tidak bisa membebaskan, bahkan tidak bisa meringankan sedikit pun siksaan mereka. Rasulullah hanya bisa mengatakan, "Sabrun ala Yasir, fa inna ma'idakum al-jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kalian sesuatu di akhirat, yaitu surga. Mendengar itu maka bertambahlah keimanan keluarga Yasir. Kemudian bisa kita lihat ilustrasi di sebelah sana. Ilustrasi ini menggambarkan di mana ketika Rasul bersama keluarganya disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Akan tetapi karena Rasul dilindungi oleh keluarganya dari kalangan Bani Hashim, maka kaum kafir Quraisy mencari cara lain dengan cara yaitu memboikot. Ada 2 bentuk boikot. Yang pertama adalah tidak boleh adanya masukan makanan yang masuk ke dalam lembah ini. Lembah ini bernama Lembah Abu Thalib. Karena tidak boleh adanya makanan yang masuk, maka kurang lebih selama 3 tahun ketika Rasul bersama keluarganya kehabisan makanan, maka beliau hanya bisa memakan dedaunan yang kering yang menyebabkan lidah dan mulut beliau terluka. Kemudian pemboikotan yang kedua yaitu tidak boleh adanya interaksi penduduk kota Mekah dan penduduk luar kota Mekah terhadap keluarga Nabi dan Nabi SAW. Bisa kita ke ruangan setelahnya. Maka beliau diperintahkan untuk hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan di depan ini adalah sahabat-sahabat yang membantu perjalanan Nabi tatkala hijrah.
Yang pertama ada Ali bin Abi Thalib, yaitu sahabat dari golongan anak-anak yang pertama kali masuk Islam, yang juga merupakan keponakan dari baginda Rasul, yang mana beliau merelakan jiwa dan raganya untuk menggantikan Rasul yang tatkala Rasul berada di bilik kamar itu, tatkala ingin keluar secara diam-diam dari kepungan kaum kafir Quraisy. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Abi Bakar, yaitu putra dari sahabat Abu Bakar, yang mana beliau diberi tugas untuk mengintai pergerakan kaum kafir Quraisy, kemudian melaporkan kepada Rasul. Kemudian yang ketiga ada Asma binti Abu Bakar, yaitu putri dari sahabat Abu Bakar yang bertugas membawakan makanan kepada Rasul. Kemudian yang terakhir ada Amir bin Suhair, yaitu hamba sahaya atau budak milik sahabat Abu Bakar yang kemudian dibebaskan lalu diberi tugas untuk membawa kambing-kambing guna untuk menghilangkan jejak-jejak Rasul tatkala melakukan perjalanan agar tidak bisa ditemukan oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian bisa kita lihat di sini. Baik, ini adalah gambaran di mana peta perjalanan Rasulullah SAW melakukan hijrah. Ada dua jalur. Jalur yang warna merahnya adalah jalur yang dilalui kafilah dagang kafir Quraisy dan pasukannya. Melihat itu maka Rasulullah menghindari jalur itu melalui jalur yang berwarna hijau. Akan tetapi Allah telah mentakdirkan apa yang ditakdirkannya. Rasulullah tatkala berada di atas Gua Tur selama 3 hari bersama sahabatnya Abu Bakar guna untuk merencanakan strategi perjalanan setelahnya. Allah telah mentakdirkan kaum kafir Quraisy berhasil menemukannya di atas mulut Gua Tur, yang mana ketika itu sahabat Abu Bakar ketakutan dan khawatir akan keselamatan Rasul. Maka Rasul menenangkannya dengan perkataan yang diabadikan dalam Quran. Bisa kita lihat di atas, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih wahai sahabatku, janganlah khawatir wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah akan selalu bersama kita selama kita berada di jalannya. Kemudian di depan bapak-bapak ibu-ibu, ini adalah pahatan-pahatan atau pikiran-pikiran di atas batu yang ditulis langsung beberapa diantaranya oleh sahabat-sahabat Rasul dan beberapa diantaranya oleh murid-murid dari sahabat-sahabatnya. Salah satunya ini adalah tulisan dari sahabat Abu Bakar yang berada di Madinah yang bertuliskan Amsa wa asbaha Abu Bakr yatubu ilallahi bi kulli ma yatrah. Setiap waktu pagi dan petang sahabat Abu Bakar selalu bertobat kepada Allah dari segala sesuatu yang dibenci Allah. Mari kita ke ruangan. Mempersatukan, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor agar tidak ada pertikaian di antara mereka. Bisa kita lihat di sini, ini adalah peta kota Madinah di zaman Rasul. Madinah adalah kota yang subur. Kota yang subur. Kota yang Madinah adalah kota yang subur, diapit di antara keduanya yaitu gunung berapi. Dan yang menjadi tanda terbesar dari kota Madinah adalah Jabal Uhud. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku, janganlah kalian menghina sahabatku. Karena jikalau ada di antara kalian yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan pernah sebanding dengan infaknya para sahabat-sahabatku, walau hanya sebesar genggaman tangan. Dan di dekat Jabal Uhud ini ada Jabal Ainain, atau yang terkenal dengan Jabal Rumah, bukitnya para pemanah, yang mana di sana pernah terjadi peperangan yang bersejarah yang akan kita saksikan di ruangan yang bernama Al-Mustajibun. Silakan bapak-bapak ambil jalur sebelah kanan, ibu-ibu ambil jalur sebelah kiri. وآلت مرحلة القتال وبدأت المبارزة فظهر تفوق جيش المسلمين ولاحت أنوار الانتصار وتزعزعت قريش حتى ولت هاربة وأضرمت جيش المشركين فنزل منهم من جبل الغنم وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فوقعت حكمة الله وفي هذه الأثناء لمعت فكرة العودة لدى قائد فرسان المشركين خالد انتهب من خلف جبل الرماة وانقض على مؤخرة جيش المسلمين
قتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم، وأشيع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وانسحب الجيش المسلم نحو الشام، وأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسرت رواحلته وشج وجهه وكلمت شفته، فقال بقلبه الرحيم: اللهم اغفر لقومه فإنهم لا يعلمون. استمسك الصحابة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسجل التاريخ صفحات للتضحيات والفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانسحب جيش المشركين تاركين خلف المعركة، لم يحققوا أهدافهم، راجعين إلى مكة. في هذه الميادين يحكي التاريخ قصص البطولة، وتظهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته وحكمته، وتتجلى عناية الله. عند أحد نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والخوف جبل يحبنا. Baik Bapak Ibu, bisa ke ruangan setelahnya. Bisa kita lihat di sebelah sisi kanan. Sisi kiri ini adalah golongan-golongan orang kaya, sahabat-sahabat yang kaya. Mereka mau usaha, mereka mempunyai banyak harta, dan mereka dijanjikan akan surga masuk secara langsung. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab,